Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mencoba membahas misterinya reinkarnasi. Banyak anak kecil sering mengatakan hal-hal aneh dan menggambarkan situasi yang tidak biasa kepada orang tua mereka. Banyak orang tua mungkin hanya tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun pasangan Matthew dan Letruiana dari Nanticoke, Carolina Selatan merasa ngeri dengan perilaku dan ucapan anak mereka, Elijah. Kenangan aneh. Umumnya, bayi yang baru lahir akan menangis, meronta-ronta, dan menendang. Namun ketika Elijah lahir, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Dia sangat tenang, dengan mata terbuka lebar, mengamati sekelilingnya, seolah-olah sedang meneliti dunia yang baru baginya. Ketika petugas medis selesai membersihkan Elijah dan meletakkannya, bayi yang baru lahir beberapa menit itu tiba-tiba bisa membalikan badan dengan kekuatannya sendiri, sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pada saat itu, Matthew dan Letruiana mungkin hanya berpikir, "Wow, kami memiliki bayi yang sangat berbakat dalam olahraga." Namun ketika Elijah mulai merangkak, Letruiana merasa ada yang tidak beres karena Elijah selalu menyeret salah satu kakinya saat merangkak, seperti merangkak dengan tubuh miring. Apakah ada masalah dengan kaki Elijah? Letruiana membawa anaknya ke dokter, tetapi setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa semuanya normal. Ketika dokter bertanya kepada Elijah tentang kakinya, dia menjawab, "Shot," yang artinya ditembak. Karena kata dalam bahasa Inggris ini juga bisa berarti disuntik, dokter berkata, "Kami tidak memberikan suntikan padamu, kan?" Namun Elijah menjawab, "No, bang." Dia tampaknya menggambarkan adegan penembakan. Saat Elijah semakin besar, deskripsinya menjadi lebih banyak dan lebih spesifik. Misalnya dia akan berkata, "Oh, aku terjatuh dari pesawat itu," atau "bantal di kepalaku tidak terbuka dengan cukup cepat. Kenapa ada bantal di kepalanya?" Saat itulah ayahnya, Matthew, yang pernah bertugas di Irak, menyadari sesuatu dan bertanya kepada Elijah, apakah yang dimaksudnya adalah parasut. Elijah tanpa ragu menjawab, "Ya, itu parasut." Elijah juga bercerita kepada orang tuanya tentang ledakan di sekelilingnya yang membuat telinganya berdengung. Hal ini membuat ayahnya sangat terkejut, karena detail seperti itu tidak mungkin bisa dibayangkan oleh anak berusia 2 atau 3 tahun. Gambar yang digambar oleh Elijah juga membuat keluarganya merasa takut. Dalam gambar-gambar itu, ada pesawat, anak-anak yang bersembunyi, orang-orang yang terluka, dan tubuh-tubuh yang hancur karena ledakan. Namun yang paling membuat Letruiana terkejut dan hancur hati adalah kejadian yang terjadi saat Elijah baru belajar berjalan. Kembang api yang tidak biasa. Itu terjadi pada tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika. Orang tua Elijah membawanya ke rumah teman, di mana mereka menyalakan kembang api di depan rumah untuk merayakan. Bagi anak-anak pada umumnya, ini seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan dan baru. Namun bagi Elijah, itu justru sebaliknya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berteriak "incoming." Dalam peperangan, kata ini digunakan oleh tentara untuk memperingatkan bahwa peluru atau bom akan datang. Elijah segera berlari ke arah Letruiana, memeluknya. Apakah Elijah mencari perlindungan dari ibunya? Tidak. Elijah berteriak, "Turunkan kepalamu, Mama," sambil berusaha menundukkan kepala ibunya. Dia berpikir ada bom yang akan meledak dan mencoba melindungi ibunya. Matthew kemudian memeluk Elijah dan menenangkannya, berkata bahwa itu hanya kembang api, bukan bom. Hanya setelah itu, Elijah mulai tenang. Ketakutan Elijah membuat semua orang merasa hancur. Anak sekecil itu, apa yang ada dalam hatinya? Mereka ingin membantu Elijah mengatasi masalah ini. Dalam banyak kasus, ketika anak-anak menunjukkan perilaku aneh seperti ini,
Orang tua mungkin berpikir anak mereka memiliki masalah mental atau psikologis. Beruntung, Elijah memiliki orang tua yang memahami dirinya. Mereka percaya bahwa yang mengganggu Elijah adalah kenangan dari kehidupan sebelumnya. Mengapa mereka begitu yakin? Ini berkaitan dengan pengalaman Matthew. Matthew menceritakan bahwa saat dia kecil, dia sering bermimpi tentang berada di parit perang pada Perang Dunia Pertama, dikelilingi oleh ledakan bom. Matthew mengatakan bahwa dia masih mengingat mimpi-mimpi itu dengan jelas sampai sekarang. Namun sebelum dia berusia 6 atau 7 tahun, keluarganya bahkan tidak memiliki televisi. Dari mana mimpi-mimpi dan gambaran-gambaran ini berasal? Ketika Matthew menceritakan hal ini kepada keluarganya, mereka hanya menanggapnya dengan ringan dan berkata, "Ah, itu hanya mimpi buruk. Kamu hanya kebetulan tahu tentang hal-hal ini." Namun Matthew tahu bahwa itu bukan sekadar mimpi, bukan hanya mimpi buruk, melainkan kenangan yang ingin dia lupakan. Ketika hal serupa terjadi pada anaknya, Elijah, dia ingin membantu Elijah menemukan kebenaran. Mencari masa lalu. Mencari masa lalu terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Dari deskripsi Elijah, mereka tahu bahwa dia pernah menjadi seorang prajurit, melompat dari pesawat dengan parasut, dan melindungi anak-anak di tengah peperangan, di mana dia sendiri terluka. Namun peristiwa seperti ini terjadi di setiap perang. Jadi perang manakah yang melibatkan kehidupan sebelumnya Elijah? Ketika mereka sedang bingung, sebuah acara televisi memberikan petunjuk. Suatu malam, mereka menonton acara di saluran sejarah yang menampilkan Hitler memberikan pidato pada masa Perang Dunia Kedua. Elijah yang saat itu berusia 2 hingga 3 tahun tertawa melihat televisi. Litruiana bertanya, "Elijah, mengapa kamu tertawa? Orang ini adalah Hitler, tidak ada yang lucu darinya." Elijah menjawab, "Mama, dia menganggap dirinya tampan." Pada saat itu, subtitle menunjukkan bahwa Hitler memang sedang bercanda tentang dirinya yang tampan. Semua orang terkejut. Elijah bisa mengerti bahasa Jerman. Elijah berpikir semua orang seharusnya bisa berbahasa Jerman seperti dirinya, tapi kenyataannya hanya dia yang bisa. Matthew yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang perang menyusun semua ini dan percaya bahwa kenangan masa lalu Elijah berasal dari Perang Dunia Kedua. Setelah memiliki arah ini, mereka mulai mencari lebih lanjut. Litruiana pernah membawa Elijah ke toko barang antik yang memiliki beberapa benda dari masa Perang Dunia Kedua. Elijah menunjuk pada pisau dengan lambang Nazi dan mengatakan bahwa dia memiliki pisau yang sama yang diambil dari seorang tentara Jerman. Ini mengindikasikan bahwa Elijah berada di pihak yang berlawanan dengan Jerman. Kemudian setelah menonton sebuah film, Elijah tertarik pada nama Peter dan mengatakan bahwa namanya mirip dengan Peter, tetapi bukan Peter. Dia berharap keluarganya memanggil Peter. Berbagai petunjuk, termasuk beberapa detail dalam ingatan Elijah, seperti operasi yang mereka lakukan, jenis pesawat dan tanda di pakaian mereka, semuanya mulai terhubung. Setelah bertahun-tahun mencari dan mengumpulkan informasi, mereka akhirnya menemukan seseorang yang pengalamannya sesuai dengan deskripsi Elijah. Orang ini pernah menjadi letnan yang kemudian dipromosikan menjadi kolonel setelah menunjukkan keberanian dalam pertempuran di perbatasan Belarus. Pengalamannya cocok dengan ingatan Elijah, menggunakan jenis pesawat yang sama, terjun di perbatasan Belarus, terkena serangan, kemudian bergabung dengan gerilyawan untuk melindungi anak-anak dan membawa mereka keluar dari zona perang ke berbagai negara. Nama orang ini adalah Petrovsky. Apakah ada kemiripan antara Elijah dan Petrovsky? Terutama di bagian mata, ada kemiripan yang mencolok. Jika Elijah adalah reinkarnasi Petrovsky, tidak mengherankan jika dia memiliki ketertarikan khusus pada Peter. Juga tidak mengherankan jika Elijah sejak kecil selalu mengatakan, "Anak-anak terluka,
Dan ketika ditanya tentang cita-citanya, dia selalu mengatakan ingin menjadi tentara atau polisi, pekerjaan yang berhubungan dengan melindungi orang lain. Jujur saja, kami merasa sangat terharu mendengar kisah ini. Elijah sangat beruntung memiliki keluarga yang memahami dan menyayangi dirinya. Setelah bertahun-tahun berusaha, mereka akhirnya membantu Elijah menemukan jati dirinya di masa lalu, dan Elijah pun memberikan balasan dengan caranya sendiri. Matthew berkata bahwa Elijah pernah menyelamatkan nyawanya di medan perang Irak. Bagaimana ceritanya? Medan perang Irak. Suatu hari, unit militer Matthew menerima perintah untuk dikirim ke daerah yang sangat berbahaya di Irak. Setelah memberitahu istri dan anak-anaknya, semua terkejut. Elijah lalu meminta berbicara dengan ayahnya secara pribadi, dengan mengatakan kepada ibu dan saudara perempuannya untuk meninggalkan ruangan. Litruana tidak benar-benar pergi, tetapi menguping dari koridor. Dia mengira Elijah akan mengatakan sesuatu seperti, "Papa jangan pergi," atau "Papa, apakah kamu akan kembali?" Namun yang membuatnya terkejut adalah kata-kata Elijah seperti seorang veteran yang memberi nasihat kepada prajurit yang akan pergi berperang. Matthew sangat mengingat kata-kata Elijah, "Ketika bom jatuh di dekatmu, tidak apa-apa, berbaringlah, kamu akan baik-baik saja. Semakin rendah kamu berbaring, semakin aman kamu." Matthew tidak menduga bahwa nasihat anaknya segera berguna saat dia tiba di Irak. Begitu sampai di Camp Taji, Irak, tugas pertama Matthew adalah memeriksa lingkungan sekitar. Namun baru saja tiba di lokasi, mereka diserang. Bam! Bom mulai meledak di sekelilingnya. Matthew segera jatuh ke tanah, menutupi telinganya, berpikir, "Aku tidak ingin mati di sini." Begitu ledakan berhenti, aku akan lari ke bunker. Saat itu, nasihat Elijah terngiang di telinganya, "Berbaringlah, kamu akan baik-baik saja." Matthew mengenang saat dia berada di ruang tamu bersama Elijah, merasa tenang dan tahu bahwa dia akan selamat. Ketika ledakan mereda, dia segera berlari dan masuk ke bunker. Semua orang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Matthew berpikir, Elijah mungkin adalah hadiah dari Tuhan, hadiah dari masa lalu untuk membantunya melewati masa sulit. Kisah reinkarnasi Elijah telah selesai. Saat menerima wawancara televisi bersama orang tuanya, Elijah sudah berusia 11 tahun. Dia sekarang bisa menghadapi kenangan masa lalunya yang pernah menyakitinya. Orang tuanya juga sangat bersyukur atas kehadiran Elijah yang membawa pengalaman luar biasa bagi mereka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.